Udah mulai Kak Hendra ini? Udah bisa masuk mulai? Mangga tiasa share screen mangga. Share screen. Di layarnya kumaha Kak Hendra tampilnya share screen di sini? Klik, Bade buka dulu itunya, buka dulu PowerPoint-nya. PowerPoint-nya. Sudah? Ya, nanti klik share screen. Di bagian bawah tuh yang apa sejajar dengan partisipan gitu. Chat. Ya. Rada gaptek ya, rada gaptek. Di bawah makanya di bawah share screen. Di layar. Di layar di sebelah bawah. Kalau pada di fullkan view-nya itu berada di sebelah bawah ada share screen. Ada app. Aplikasi ya. Salah berset lagi. Share screen terus pilih aja PowerPoint-nya. Share screen, Waduh, saya benar-benar gaptek. Di pinggirnya chat, Pade. Di pinggirnya chat. Ya. Oh iya ada. Nah, itu. Coba Pade di share screen dulu. Terus pilih salah satu gitu? Ya, pilih PowerPoint-nya. Klik 2 kali berarti? Ya, ini sudah mulai nih. Sudah mulai ya. Berarti sudah dengan sini ya? Muncul. Nah, ini muncul ya. Ya, mangga. Ini baru kalau saya lihat partisipannya di sini. Partisipannya itu di layar di atas, Pade. Ya kecil ya. Ya, kecil. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya yang lain? Coba buka mikrofonnya biar kedengaran. IPS 1 ada, 90 IPS 3 ada. Yang lainnya mana lagi nih? Cuma 2 kelas berarti ya? Dari 7 kelas cuma 2 kelas yang hadir. Waktu 1 jam ya Kak Hendra ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salamnya ya. Mudah-mudahan pelajaran sekarang. Kok udah bilangnya dia? Udah bilang. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa tatap muka ya. Ini ada beberapa poin yang perlu Bapak sampaikan. Ini sebagai materi pendahuluan satu ya. Bagaimana ini hanya sekitar kekuasaan saja, kita membicarakan sekitar kekuasaan. Kekuasaannya yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dalam rangka dan pemerintahan negara. Jadi kalau yang perlu nanti untuk PPT-nya boleh di-share ya. Dan saya akan ngasih link absennya nanti di akhir. Dan untuk setiap kelas sudah tahu ya, bahwa nanti ada pembagian kelompok. KM-nya tadi ada beberapa yang sudah menghubungi, setiap kelas dibagi menjadi 5 kelompok nanti.
Kita lihat nilai-nilai Pancasilanya. Di sini ada di bab 3 ini ada 3 poin. Tolong di on-kan kameranya ya. Di on-kan. Wapik, mana Wapik? Kameranya nggak hadir. Biar kelihatan wajah-wajahnya. Kelihatan wajahnya ya. Jadi ada juga siswa yang belum tahu wajah saya seperti apa, itu menyeramkan atau menyenangkan atau sebelum terserah ya. Yang penting kelihatan mukanya. Itu yang kelihatan siapa, yang lain hanya satu. Nah, itu ya. Boleh muka PK baju bebas, mau pakai asal jangan tidak pakai baju saja, yang penting menutup aurat ya, bagi perempuan, yang bagi laki-laki yang sopan ya. Kaos juga boleh, yang penting Anda mendengarkan dan paham apa yang saya sampaikan. Oke, kita lihat yang pertama tentang nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia ada beberapa yang menjadi polemik sekarang ya. Kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bisa kedengaran apa tidak bagi siswa? Tolong dijawab. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Mikrofonnya begitu jauh, tapi Kedengaran, Pak. Oke, terima kasih. Sistem pembagian kekuasaan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oke, sebelum mulai nanya apa kekuasaan ini dibagi atau dipisahkan? Silakan. Dibagi, Pak. Dibagi atau dipisahkan? Dibagi. Dibagi. Apa bedanya dibagi dengan dipisahkan? Kamu punya kue nih 5 misalkan. Dibagi atau dipisah-pisah jadi 5 atau dibagi jadi 5? Dibagi jadi 5. Dibagi jadi 5. Apa bedanya dipisah-pisah menjadi 5? Dipisah. Kalau dipisah jadi berbagai kelompok. Kalau Ya. dibagi Kalau dibagi tetap satu kepemimpinan, Pak. Oke. Bapak nanya sekarang. Misalnya di negara kita ya. Dan kita sistem pemerintahnya adalah pemerintahan parlementer. Ingat, presidensial. Dalam pemerintahan presidensial berarti kekuasaan presiden ini terbatas atau tidak terbatas? Beberapa terbatas, Pak. Terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Kalau di istilah kalimat hukum ada kalimat kekuasaan presiden tak terbatas. Itu artinya terbatas. Ya. Jadi presiden sebagai sebagai pelaksana, sebagai eksekutif, ya, menjalankan undang-undang. Nah, kita lihat sistem pembagian kekuasaan betul ya. Kekuasaan ini dibagi ya. Jadi kekuasaan ini dibagi. Biar apa? Biar tidak sewenang-wenang. Jadi kekuasaan kenapa dibagi? Supaya tidak sewenang-wenang. Kenapa dikala kekuasaan itu sewenang-wenang tidak ada kontrol? Pakai R ya, dewasa. Dikontrol. Dikala tidak terkontrol nanti loss. Dikala loss ya seenak dewe itu tidak enak. Nama sistem pemerintahan itu di kekuasaannya dibagi-bagi. Wilayah mana? Nah, setelah dibagi-bagi itu untuk apa? Agar setiap orang yang memegang kekuasaan itu terkontrol. Terkontrol ya. Setelah terkontrol kan enak ya. Oh ini tidak dipisah. Ada yang bawa, ada yang memegang undang-undang dasar tahun 1945 apa tidak? Di situ ada bagan. Ada bagan sistem pembagian kekuasaan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau yang ada boleh diperlihatkan, dicukup ke kamera di depannya. Halaman berapa? Kalau tidak pegang ya sudah berarti Anda hanya menjadi pendengar setia, tidak reaktif. Ada yang megang? Silakan. Siapa? Ya. Kalau ada yang pegang sebutkan nama karena ini ada nilai plusnya bagi yang aktif dan bagi yang mau ngumpul. Ada yang megang apa tidak? Silakan. Oke.
kalau sudah tidak ada ya nanti dibuka ya. Anda wajib mempunyai Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu. Jadi walaupun online, walaupun tidak ketemu dengan Bapak, Anda sebagai siswa wajib mempunyai buku kecil ya. Nggak seberapa lah Anda daripada beli kuota atau beli apa. Harganya kalau tidak salah hanya 1.000 atau 2.000 perak. Dan itu wajib Anda baca, wajib punya. Wajib punya. Yang kelas agama siapa? Miftah, dibuka itu kameranya Miftah. Miftah, kamu punya nggak buka buku undang-undang itu? Punya apa tidak? Tidak. Undang-undang yang kecil, buku undang-undang yang kecil punya apa tidak? Miftah Rapti kelas agama. Dengaran nggak suara Bapak? Kurang jelas, Pak. Di sininya sinyalnya agak jelek. Kurang jelas. Waduh. Oke, Muhammad Farhan, kelas agama. Anda punya nggak undang-undang? Jangan sampai selama 1 tahun tidak pernah sama sekali tahu seperti apa sih makhluk undang-undang itu. Muhammad Farhan, kedengaran nggak suara Bapak? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke. Bapak nanya, kamu punya apa tidak? Udah nggak punya. Enggak. Waduh, bagaimana? Wajib punya ya, wajib yang punya. buku yang kecil dia, Selama Pak, ya? menjadi warga negara Indonesia, ya Anda wajib punya. Jangan sampai warga negara asing tahu tentang Undang-Undang Dasar negara kita sebagai warga negaranya tidak tahu. Ada yang punya nggak? Coba. Nadia Putri Sulaiman, PS2. Mana suaranya? Nadia, mana suaranya Nadia? Nah, itu siapa? MIPA di MIPA 1 Akbar ya. Itu ya. Nah, yang itu ya. Akbar sudah ada di Bapak nilainya plus, Anda mempunyai MIPA. Dan dibaca. Oke, tugasnya di situ di dalam undang-undang itu ada bab, ada pasal, ada ayat. Tugas dari Bapak, ada pasal berapa yang menyatakan tentang kekuasaan negara. Itu tak terbatas atau pembagian kekuasaannya. Wajib semua punya. Namanya sebagai siswa tercantum atau tercatat sebagai siswa wajib 45 itu. Anda baca berapa ayat, berapa bab, berapa pasal. Dan lihat kalau Anda menemukan tentang kekuasaan, Anda garis bawahi. Mau kekuasaan presiden, mau kekuasaan pemerintahan, pokoknya ada kalimat. Biar tahu ya. Sudah itu yang pertama tentang pembagian kekuasaan. Jadi negara kita kekuasaan ini bukan dipisahkan ya, tapi dibagi-bagi. Biar Oke, lanjut. Sampai di situ ada yang ditanyakan nggak sebelum lanjut ke slide berikutnya? Silakan. Dari 89 partisipan, ada nggak? Silakan. Ada yang ditanyakan apa tidak? Kembali, kalau tidak ada kita lanjut. Tes. Ada suaranya kedengaran apa tidak? Ada Pak. Lanjut. Ada, Pak. Ada ya? Atau mungkin sinyal di sini full pada saya. Lanjut. Jadi kekuasaan ini dibagi-bagi ya, biar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dan tugas yang pertama, Anda punya Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu, hitung ada berapa ayat, berapa pasal, berapa bab dalam undang-undang itu. Setelah Anda punya, bukan punya orang lain, punya pinjam Anda, jangan ya, tapi punya sendiri, harganya tidak seberapa murah. Bapak tidak jual bukunya, silakan Anda cari di mana saja, yang penting Anda punya. Kalau sudah punya, Anda kasih nama, setelah kasih nama, lihat atau baca,
dari halaman pertama sampai halaman terakhir ada ya kalimat kekuasaan Anda garis bawahi. Dan hitung itu di pasal berapa, di ayat berapa, atau di bab berapa ada kalimat tentang kekuasaan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut ke slide berikutnya. Bagian B, di sini ada kedudukan dan fungsi kementerian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada kedudukan dan fungsi kementerian. Bisa kedengaran apa tidak? Mana suaranya? Ini sudah nambah lagi nih, partisipannya udah 90 ya. Dicatat ya, apa yang Bapak sampaikan dicatat. Ini sudah ada tugas yang pertama. Yang kedua, lanjut. Tentang dan fungsi Kementerian Negara Indonesia. Berarti negara kita ini sistem pemerintahnya parlementer atau presidensial? Ada yang silakan, ada yang bisa jawab? Presidensial. Presidensial, Pak. Presidensial, Pak. Presidensial, Pak. Presidensial ya. Apa bedanya presidensial dengan parlementer? Dipimpin oleh presiden. Dipimpin oleh presiden. Kata siapa nih oleh presiden? Kalau presidensial dipilihnya menurut rakyat. Kalau presidensial dipilih di apa? Dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat. Kalau parlementer Biasanya itu turun-temurun, Pak. turun. Waduh. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa mengeluarkan pendapat. Bapak tadi ada yang bertanya. Ya. Tetapkan undang-undang. Ada berapa kalimat di Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu kalimat ditetapkan dengan undang-undang atau diatur dengan undang-undang? Anda garis bawahi. Itu ya. Oke, sebelum akhir tadinya akan dibagi kelompok. Kira-kira bisa nggak Anda diskusi 10 menitan? Gila, ada Pak Hendra nggak? Pak Hendra? Pak Hendra masih on nggak, Kak Hendra? Anda masih ingat kan kelompoknya? Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok apa ya, Pak? Pak Hendra, ada Pak Hendra? Pak Hendra bisa dibagi 5 kelompok, Pak Hendra? Tadi nggak dibagiin. Ros, Pak Hendra? Anda silakan dibagi ke kelompok, jadi kelompok Anda diskusikan untuk satu orang sebagai juru bicaranya. Cukup hanya 5 menit saja menyampaikannya, maksimal 5 menit. Waduh. Ada Pak Hendra? Pak Hendra on apa tidak? Sama Bapak tidak jadi host Bapaknya. Ada yang bisa menghubungi Pak Hendra? Pak Hendra? Waduh. Bapak calling ya. Nggak apa-apa ya. Boleh Anda di chat ya, biar Bapak langsung baca. Bapak jelas. Aduh, karena ada siswa yang berisik. Oke, tugasnya tadi 3 ya. 1, Anda punya undang-undang. Yang kedua, Anda menggarisbawahi kalimat kekuasaan. Yang kedua, menggarisbawahi ditetapkan dengan undang-undang atau diatur dengan undang-undang. Di mana itu? Di dalam undang-undang yang Anda punya. Undang Dasar tahun 1945. Itu ya. Mana Pak Hendra? Waduh, berjalan terus waktunya nih. Pak Hendra. Silakan sambil menunggu Pak Hendra membagi, ada yang ditanyakan nggak langsung ke Bapak? Maaf, tadi Bapak kurang jelas. Oke, sudah. Barusan dijelasan ya. Ada Pak Hendra? Aduh, Pak Hendra masih ini. Ini ada 2 ya. Ini dikasihkan dulu. KM kelas IPA 1 siapa? Mana suaranya? KM kelas IPA 1? Mana suaranya IPA 1? Waduh, Pak Hendra nggak jawab.
Oke, nggak apa-apa. Kita jangan terpaku dengan itu. Satu mana IPA 1? Nggak ada. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Assalamualaikum Muhammad Akbar. Akbar, Anda dibagi 5 kelompok sudah apa belum? Yang dibagi 5 kelompok sudah belum? Oke, Pak Hendra, halo Pak Hendra. Oh, nggak apa-apa, biarin aja lanjut. Sudah? Sudah dibagi 5 kelompok belum? Oke, sudah. Sudah ya. Kalau sudah, kirimkan ke Bapak si nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5-nya. Ingat, kelompoknya atau materinya di modul 3.1 ya. IPA 2, mana IPA 2? Suaranya mana IPA 2? Hadir, Pak. Mana IPA 2? KM-nya Sa? Adika Rahma. bukan? Siapa? Rahma. Rahma kedengaran suara Bapak? Lagi nggak ada, Pak. Lagi nggak ada. Habis Oke, sama kuotanya. siapa aja diwakili ya? Bagi 5 kelompok. Oke. Setelah 5, cuma 1 orang yang nge-WA ke Bapaknya. Jangan terlalu banyak, 100 sekian nge-WA ke Bapak. Wah, dir ke Bapaknya ya. Cukup perwakilan, KM-nya saja. Jadi, dengan kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sesuai dengan materinya. Ya, IPA Pak. 3, IPA 3, saya IPA 3. Saya, Pak. IPA 3, udah dibagi 5 kelompok belum? Belum, Pak. Belum. Kalau belum, silakan Anda bagi, kemudian 5 kelompok, materinya di modul 3.1 ya. Baik, Pak. Kelompok 1 tentang pengertian kekuasaan, kelompok 2 tentang macam-macam kekuasaan, kelompok 3 tentang pembagian kekuasaan, kelompok 4 tentang kementerian negara, kelompok 5 tentang lembaga pemerintah non-kementerian. Pas agama siapa Pak KM-nya? Kayaknya nggak ada di sini, Pak. Bentar. Ada di sini. Oke, sama kamu ya Nida ya, kasih tahu ya. Tadi sudah dengar ya. Iya. Jadi dibagi 5 kelompok. Kelompoknya di e-learning di modul 3.1. Bapak belum nge-share media yang lain. Baru hanya 1 itu si Pengajarnya. modulnya. Oh. Baru 1 tuh ya. Dia ada materinya. Bapak tadi pelajaran Bapak tadi siang, Bapaknya nggak hadir. Iya. Tidak, tapi di sini ada 11 orang yang tidak masuk. Tidak. Bapak ngecek ya kehadirannya. Jadi walaupun tadi tidak masuk, e-learning tetap berjalan. Jadi Ya. misalkan Bapak tidak masuk, sesuai absen sesuai jadwal. Jika di luar itu berarti dianggap tidak masuk ya. Kasih tahu ke KM-nya. Oke, sudah. IPE 1. Mana IPE 1? Tadi IPA sudah. IPE 1 mana suaranya? KM-nya? Nggak ada. Ada, Pak. Oke, IPE 1 sudah tahu tugasnya dibagi 5 kelompok? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah Anda silakan laporan ke Bapak KM-nya saja ya. Jadi nge-WA-nya cukup 1 orang. Kalau misalkan 10 IPS 1, oh ini Pak kelompok 1 namanya ini, kelompok 2 namanya ini, kelompok 3 namanya ini. Ya. Oke. IPS 2, mana IPS 2 KM-nya? IPS 2. KM IPS 2. Mana KM IPS 2? Ada nggak? Time-nya nggak ada. KM-nya nggak ada, tapi ada yang mau wakili ya, bisa dengar ya. Kalau bisa dengar, itu di apa? Tugas saya itu ya. Oke. Mana aja? PS3. Mana PS3 suaranya? KM-nya hadir apa tidak? Hadir. PS3 sah kamu tuh Hadir, namanya? Pak. Siapa namanya? Rifa. Sipa. Rifa. Ripa, guys. Ada Sipa mah awewe biasanya jadi obat penyejuk hati. Ripa ya. Ya. Oke, Ripa sudah tahu tugasnya kan? Bikin kelompok kan, Pak? Ya, bikin kelompok. Sudah dibikin kelompok, silakan Anda buat PPT ya, sesuai dengan materinya masing-masing. Di modul 3.1 ada materinya itu 5 ya. Berarti bagian 1 itu kelompok 1, bagian 2 kelompok 2, bagian 3 kelompok 3, bagian 4 kelompok 4, bagian 5 kelompok 5.
Itu Ya. tugas kelompok ya. Kalau tugas individu apa yang Bapak sampaikan tadi, Anda wajib punya undang-undang. Setelah Anda punya undang-undang, teu dipeuyeum undang-undangna, awas. Ya, baik Pak. Anda punya Pak, tapi ketika lulus dari MA teh anger we, beuteuh. Silakan Anda buka, silakan Anda baca berapa bab, berapa pasal, berapa ayat, tulis di buku catatan. Itu yang pertama. Ya, baik Pak. Setelah Anda baca, setelah tahu berapa ayat, berapa pasal, berapa bab, Anda garis bawahi. Di situ ada kalimat kekuasaan. Mudah-mudahan bulan depan kita sudah tatap muka dan akan bahas bersama pasal berapa yang menyatakan kekuasaan apanya. Yang kedua, di situ juga ada kalimat ditetapkan dengan undang-undang. Anda juga garis bawahi ada berapa itu yang ditetapkan dengan undang-undang atau diatur dengan undang-undang. Ingat, undang-undang kita kan undang-undang yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Anda jangan kalah dengan warga asing yang sudah pasal-pasal ayat-ayatnya tahu. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak tahu tentang Undang-Undang Dasarnya. Ya. Oke, sebelum berakhir nih ada 50. Nah, tadi Pak Hendra nggak sempat membagi ya. Harusnya tadi ada dibagi dulu bagi kelompok. Tapi nggak apa-apa. Jangan terganggu dengan teknologi ya. Yang penting sudah tersampaikan. Di 6 menit terakhir, ada yang ditanyakan, silakan. Sekarang absen sudah mulai berlaku, tapi absen itu mengupload file, salah satunya ya. Mengupload filenya cuma 2. Apa, Dinda? Tadi catatannya dikumpulin nggak? Kan Tidak dikumpulkan. Yang penting mah di akhir semester Bapak akan mengumpulkan kamu selama 6 bulan di Mankota Cimahi, selama 1 semester menulis apa gitu. Menang naon salila genep bulan gitu kan. Oke, gitu ya. Jadi belum ada perintah mengumpulkan buku, tapi ada perintahnya Anda punya, Anda baca, Anda garis bawahi, Anda catat, Anda resume pertemuan hari ini. Oke, itu saja. Oke, Bapak link absennya ya. Boleh absennya nanti di apa? Oke, itu absennya di chat. Boleh Anda simpan itu alamat link absennya ya, benar apa enggak ya, absennya barusan membuatnya itu ya. Di 5 menit terakhir ini pertemuan perdana Zoom ya. Silakan ada lagi kita sebelum mengakhiri pembicaraan kita. Tugasnya itu ya, tidak dikumpulkan. Yang WA cukup hanya KM. WA-nya apa? Memberitahu kelompoknya dan nama-namanya. Itu saja. Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak. silakan. Ada apa nih? Di 4 menit terakhir. Nama saya Muhammad Farhan Alizhar, Pak, dari kelas 10 keagamaan. Tapi Silakan. mengenai yang minggu kemarin, Pak. Yang mana? Tentang kekuasaan moneter. Ya, Kekuasaan moneter itu kan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur Ya. dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, Ya. yang maksudnya dari mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran itu apa ya, Pak? nah gini sistemnya ya. Apa namanya sistem itu satuan ya. Jadi kalau satu rusak ya semuanya rusak. Salah satu contoh negara kita sekarang di kala COVID sebetulnya kita sudah terganggu. Sistem kita dalam perekonomian sudah terganggu ya. Nah, dikala sudah terganggu berarti tidak hanya satu titik. Asalnya dari satu ya, dari satu tapi bisa merembet namanya sistem. Berarti satu kesatuan yang satu sama lain saling mempengaruhi. Nah, yang menentukan kebijakan moneter ada dan tidak itu ada kebijakannya, bukan di salah seorang tapi kebijakan. Ingat tadi ada ditetapkan dalam ada undang-undang moneter. Nah, kalau sudah memenuhi syarat itu pemerintah berhak menetapkan wah ini moneter. Tapi di sisi lain juga ada. Tadi Bapak minta Anda memperlihatkan undang-undang diagram atau pembagian kekuasaan. Di situ ada diagram. Kalau yang kecil ya Bapak tidak pegang. Dalam yang kecil itu tidak ada hanya MPR, DPR, Presiden kan sejajar ya. Di ujung itu kalau di buku yang lain ada BI Bank Indonesia. Jadi tentang moneter, tentang keuangan juga kita diatur oleh BI, oleh Bank Indonesia. Nah, moneter dan juga ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan atau tentang perkembangan di Indonesia tentang perekonomian atau tentang keuangannya itu diatur oleh BI. Nah, yang moneter dan nanti ada undang-undang tentang moneter. Oke,
Itu mudah-mudahan Anda tidak puas karena Bapak bukan alat pemuas dan Anda sering lagi membacanya. Kayak itu ya. Jadi diatur oleh undang-undang moneter. Tapi ini ingat sistem. Kalau kita berbicara sistem berarti bukan hanya satu poin, tapi beberapa yang satu sama lain saling mempengaruhi. Oke. Contohnya sekarang di kala COVID. COVID-nya emang satu ya. Gara-gara COVID ini semua agama, sosial, budaya, ya keuangan pun sama. Ya. Oke, ada lagi yang lain. Ada yang di chat terakhir, maaf Bapak, saya bilang kelas agama lab. Oke, nggak apa-apa, karena dianggap sudah beres ya. Yang penting Anda ngisi, di situ ada 2 ya. Yang boleh diupload di absen, 1 PPT, yang kedua PDF. Jadi hanya Bapaknya dok. Kalau PDF hanya foto Anda aja atau mengikuti atau laporan Anda punya undang-undang, boleh difoto atau boleh dijadikan PDF, kirim. Cuma 1 lembar aja. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum berakhir? Di 3 menit terakhir. Silakan. Ada yang nanya lagi sebelum berakhir? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan pertemuan ini sebagai awal ya. Awal kita melihat wajah-wajah Anda dan pertama mungkin melihat wah grup PKNT iya orangnya gitu kan. Selama ini jarang komen atau jarang apa gitu kan. Wah, ternyata ya seperti inilah saya gitu kan. Terserah komentar Anda seperti apa, yang jelas Bapak ada nanti di akhir semester pingin ada masukan, kritikan terhadap Bapak untuk kemajuan MAN Kota Cimahi dan kemajuan untuk belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di MAN Kota Cimahi. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat, khususnya bagi Bapak sendiri sebagai menambah pengalaman dan bagi Anda. Mudah-mudahan tidak puas apa yang Bapak sampaikan dan pertanyaan yang begitu banyak tidak bisa dijawab semua ya, chat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda ngobrol bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hena sudah on lagi apa belum? Silakan ngobrol bebas termasuk Bapak selain dari pelajaran, boleh selain daripada lain pelajaran. Jangan malu-malu lah. Keluarkan aja pendapatnya. Boleh kok diatur dengan undang-undang kita, boleh mengeluarkan pendapat. Bapak mau nanya tentang pelajaran. Pelajaran apa? Sob, kira-kira sudah bukan lain pelajaran. Tadi Bapak sebelumnya bilang PPT, maksudnya apa? Ya, Di ngumpulin. PowerPoint. Iya. Oke, di absen ini ada yang di-upload ya di absen. Sama Bapak tidak dibatasi waktunya, cuma 1 kali responden. Jadi Anda buat di absen itu kan hanya nama, kelas, kemudian upload file. Kompok. Nah, di situ ada kompoknya tolong. Ya, kompok. Nah, di situ upload file hanya 2. Satu hanya mengupload PowerPoint, yang kedua PDF. PDF-nya apa? Anda hanya moto bahwa Anda punya undang-undang saja. Anda punya undang-undang apa tidak? Nih, buktinya fotokan, kirimkan ke absen itu. Itu sebagai absen. Jangan sampai punya orang lain. Setelah Anda punya, tolong kasih nama sekolah, nama Anda, kelas. Bukan punya orang lain ya. Itu saja. Silakan, ada lagi yang lain. Ini habis waktunya ya. Berarti Pak untuk absennya tidak harus sekarang ya Pak? Tidak harus sekarang. Yang penting Anda mengikuti saja. Cuma yang siapa yang lebih cepat lebih baik. Istilahnya ada ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih baik dari Pak Agus. Oke, sudah ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin lab ya, karena ada kegiatan lain yuk. Alhamdulillah. Pak Hena tadi diantos, kami pada lab. Ya, aku saya ditutup badannya. Ya, yuk. Ya, Tadi Pak alhamdulillah Hena yang sudah ya. nyari-nyari,